Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tingkat penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan analisis komparatif penggunaan kecerdasan buatan dari dua program studi yang berbeda, yaitu ilmu komputer sebagai representasi dari prodi sains dan ilmu hukum sebagai representasi dari prodi non-sains. Masing-masing prodi diwakili oleh 30 responden, sehingga jumlahnya adalah 60 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa menggunakan AI dan apa tujuan atau alasan mereka menggunakan AI dalam kegiatan perkuliahan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan jurnal. Penelitian ini didukung oleh jurnal berjudul Tren Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Mahasiswa oleh Dwi Fitrina Cahyaning Tias tahun 2024. Jurnal tersebut menemukan bahwa lebih dari 50% mahasiswa telah menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Perplexity untuk tugas kuliah. Hasil ini sejalan dengan penelitian kami bahwa penggunaan AI tergolong tinggi, namun penggunaan AI tetap perlu disertai verifikasi informasi dan batasan agar menjaga integritas akademik. Selanjutnya yaitu metode penelitian atau metodologi. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa ilmu komputer dan ilmu hukum pada bulan Maret 2026. Kuesioner berisi dua pertanyaan utama. Pertama, seberapa sering mahasiswa menggunakan AI dengan pilihan jawaban sering, kadang-kadang, atau jarang. Kedua, apa alasan mereka menggunakan AI? Dijawab dalam bentuk teks bebas. Dari masing-masing prodi, kami mengambil 30 data pertama dengan dim yang unik. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu menghitung persentase dengan rumus jumlah responden yang memilih suatu jawaban dibagi total responden dikali 100. Masuk ke hasil penelitian, mari kita lihat grafik pertama, ilmu komputer dengan 30 responden. Dari pie chart yang ditampilkan, terlihat bahwa 83,3% atau 25 orang sering menggunakan AI. Kemudian 13,3% atau 4 orang yang kadang-kadang menggunakan AI. Dan 3,3% atau 1 orang yang jarang menggunakan AI. Artinya, hampir keseluruhan mahasiswa ilmu komputer, 29 dari 30 orang, sudah pernah atau rutin menggunakan AI. Ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dari workflow belajar mereka yang memang erat kaitannya dengan dunia teknologi. Beralih ke grafik kedua, ilmu hukum dengan 30 responden. Berbeda dengan ilmu komputer, pola penggunaan AI di ilmu hukum lebih merata. 23,3% atau 13 orang sering menggunakan AI, sementara 46,7% atau 14 orang kadang-kadang menggunakan AI, dan 10% atau 3 orang jarang menggunakan AI. Artinya, 27 dari 30 mahasiswa ilmu hukum sudah pernah atau rutin menggunakan AI. Angka ini tetap tergolong tinggi, namun pola penggunaannya berbeda. Mayoritas menggunakan AI secara situasional, bukan setiap hari. Ini mencerminkan bahwa mahasiswa ilmu hukum menggunakan AI sebagai alat bantu ketika dibutuhkan. Selanjutnya, kita lihat tujuan dan alasan penggunaan AI yang ditampilkan dalam grup bar chart. Bagian ini menggunakan format multi jawaban sehingga satu responden bisa masuk ke lebih dari satu kategori. Itulah mengapa total persentasenya bisa melebihi 100%. Kategori pertama, kemudahan dan efisiensi. Sebanyak 16 mahasiswa ilmu hukum atau 53,3% dan 9 mahasiswa ilmu komputer atau 30% masuk kategori ini. Mereka memilih AI karena dinilai lebih praktis dan menghemat waktu. Bagian kedua, membantu mengerjakan tugas. Sebanyak 12 mahasiswa ilmu hukum atau 40% dan 8 mahasiswa ilmu komputer atau 26,7%. AI dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Kategori ketiga, memahami materi kuliah. Di sini, ilmu komputer justru lebih tinggi, 13 orang atau 43,3% dibanding ilmu hukum yang hanya 8 orang atau 26,7%. Dari sini terlihat bahwa menarik. Mahasiswa ilmu hukum lebih berorientasi kepada efisiensi dan penyelesaian tugas, sedangkan ilmu komputer lebih berorientasi pada pemahaman materi. Sebagai penutup, kami menarik kesimpulan
kesimpulan bahwa kedua prodi menunjukkan tingkat adopsi AI yang tinggi, namun dengan pola yang berbeda. Mahasiswa ilmu komputer menggunakan AI jauh lebih intens, 83,3% menggunakan secara rutin dengan fokus utama pada pemahaman materi kuliah. Hal ini wajar mengingat ilmu komputer erat kaitannya dengan teknologi, sehingga mahasiswanya lebih familiar dan bergantung pada AI dalam proses belajarnya. Sementara mahasiswa ilmu hukum lebih situasional. Mayoritas hanya kadang-kadang menggunakan AI dengan fokus utama pada efisiensi dan penyelesaian tugas. AI digunakan sebagai alat bantu ketika dibutuhkan, bukan sebagai kebiasaan harian. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan kultur akademik antara prodi sains dan non-sains dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata tentang bagaimana AI sudah masuk ke dalam kehidupan akademik mahasiswa dan mendorong adanya kebijakan penggunaan AI yang bijak di lingkungan perguruan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.